satu timnya berhasil tereliminasi. Berhasil tereliminasi tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Karena kalau kita lihat dari seorang Topper dan kawan-kawan mereka sudah bertemu dengan satu tim yang ada di depannya. Sudah melakukan adu setup dan kali ini 1 poin eliminasi sudah didapatkan oleh seorang Foers. Menyisakan 3 orang dari lawannya. Apa yang bakal mereka lakukan karena dari segi lootingan juga mereka nggak punya banyak Ajispen. Ini menarik banget Grand Final, mereka nggak bisa looting banyak-banyak ternyata. Dan yang menariknya lagi, maksud gue ini Pulau Sentosa, lootingan lu ternyata masih seminim itu Bung Skyla. Yes, masih seminim itu karena lu harus membagi dengan 2 tim yang punya drop zone yang sama. Betul. Tapi nggak ada yang ngotot Pak dari awal. Sama-sama sadar ini nggak wise kalau seandainya mereka paksakan di fase early game yang kita tahu kembali lagi nggak menggunakan revival system tentunya akan sangat krusial. Dan dengan 3 map rotation kita yang tentunya sangat berarti dari segi pundi-pundi poin eliminasi ini pastinya harus dimaksimalkan. Adam di sisi lain ternyata harus terpick up begitu saja. Apa yang terjadi sepertinya Bung Skyla? Wah, ini satu persatu udah mulai terasa ya, tensinya sudah mulai naik. Bahkan 2 orang dari timnya Adam, yaitu dari Tiger Trooper, sudah berhasil di pick off dari lawan yang berada di daerah atas mil. Ini cukup menarik ya. Kalau gue lagi ngobrol waktu itu dan ada sesi coaching klinik, dijelaskan oleh Ses Mantet atau coach dari Ses sendiri bahwa mil ini merupakan salah satu tempat yang paling krusial. Dan kalau lu bisa memanfaatkan high grounding ya, lu bakal memenangkan fight-nya. Dan ini langsung diterapkan, Mbak. Langsung diterapin sama lawan dari teman-teman Adam. Sayang sekali menyisakan Dili aja. Dan kalau udah kayak gini kebetulan juga circle lumayan random. Tiba-tiba narik ke atas kanan kondisinya teman-teman dari Rhino Warriors. Di sini udah standby dan juga masih mantau make sure ini area mil masih ada orang apa enggak. Di sisi lain ternyata Pochinok juga akan segera menjadi tempat pertikaian selanjutnya di mana Acel dari Shark Riders ini masih akan segera juga melakukan intimidasi. Bergerak ke arah depan karena kalau kita perhatikan di arah depan itu ternyata masih ada satu tim yang standby ternyata ya. Masih ada yang standby tapi gua rasa mereka nggak sadar karena dari pembagian vision mereka nggak ada yang lihat ke belakang sama sekali. Yang artinya mereka nggak tahu kalau ada orang di sini. Tapi komitmen dari satu tim mendapatkan 2 orang sekaligus aja Span. Yes, dan bisa sendirian ini bakal menjadi last man standing. Bakal coba digocek dulu di balik luar tapi ternyata Cres tidak bisa bertahan. So that's it. Rhino Warriors berhasil mengeliminasi 1 poin lagi dan ternyata di depan juga masih bakal dilanjutkan. Yok bersama dengan kawan-kawannya bakal bertemu dengan lawannya. Bakal coba langsung diajar. Udah ada badai salju dan juga udah ada Crowder di sana. Bakal coba langsung diras begitu saja bersama kawan-kawan dari Shark Riders. Maju lagi. Coba masuk ke dalam bolongan titil. Masih ada satu detail yang bagus dari balik kolong. Tentunya terlihat satu orang udah berhasil terkenok dan juga Acel di sini berhasil mendapatkan satu kesempatan untuk nge-pick off Dewajar yang mana sebenarnya mereka masih bagian dari Shark Riders juga. Shark Riders di sini harus melawan saudaranya sendiri. Sisa Ichan dengan dia punya M4. Apakah bisa Ichan selamat dari wave saudaranya sendiri Bung Skyla? Ini bahaya banget. Ichan sebenarnya tadi udah selamat juga. Dia masih bisa narik mundur tapi dia coba untuk melakukan open fire yang seharusnya membuat tim nomor 5 sesama teman dari Shark Riders sendiri. Mereka tahu kalau Ichan ada di sana jadinya Pak. Yes, dan Ichan gue rasa udah nggak banyak kesempatan karena kalau gue perhatiin kayaknya tim Shark Riders yang selanjutnya juga nggak segan-segan langsung straight forward maju. Yox dan kawan-kawan yaitu dari squad B tim Shark Riders sekarang sudah mengkoleksi 3 poin eliminasi. 3 poin eliminasi lengkap 4 orang dengan resource yang cukup banyak. Ini menjadi bekal yang sangat bagus memasuki bagian mid game. Tapi di lain sisi kita lihat ada pergerakan di daerah jembatan Kraton saat saling adu setup sudah mulai terjadi nih Aji. Saling adu setup sudah terjadi, terlihat masih ada hand cannon juga dari seorang Ras. Masih ditungguin, terlihat satu orang juga sepertinya udah mulai terbait. Kondisi yang sebenarnya agak-agak momentum dimanfaatkan juga dengan baik oleh kedua tim sekaligus. Bahkan masih ada grenade yang dimaksimalkan sebenarnya dari Ras. Dan ada sebenarnya drop juga disiapin untuk counter glual yang ada di sana. Dan sepertinya udah ada ledakan-ledakan. Dias juga udah siap bersama teman-temannya dari teman-teman Shark Riders selanjutnya. Akan bertemu, bakal melawan musuhnya di depan mata. Saat lagi, satu orang jatuh, yaitu dari R. Dan juga Dias bersama satu orang lagi. Sisa Pam bakal langsung diajar oleh Ras. Ras bakal coba langsung maju begitu saja dengan charge boosternya. Masih bisa berlindung. Pada akhirnya Ras takes the enemy. Oh my god, Ras dengan charge booster
Area berhasil mendapatkan 4 orang sekaligus. Kalau lu lihat tadi, kondisi mereka kalah, Pak. Kalah dari segi jumlah. Tapi apa yang mereka lakukan? Pergerakannya benar-benar disiplin. Dan akhirnya bisa mempunish lawannya dengan sangat baik tanpa harus kehilangan 1 orang pun. Mereka udah punya 8 poin eliminasi. Luar biasa sekali setup yang sangat ciamik dari Rhino Warriors. Ras punya komunikasi yang juga sangat connect dengan teman-temannya. Dan kita saat lagi juga harus digeser karena sudah ada Ical JR juga datang dari arah Rhino Warriors, juga harus berjibaku bersama lawannya di arah depan. Bakal coba langsung jadi peluru ke arah sebelah kanan, sepertinya udah sangat sekarat musuhnya di sana. Bakal coba langsung ditantangin terus di balik luar, udah tervonis di sebelah kanan sana. Sudah tidak bisa melakukan banyak pergerakan lagi selain melarikan diri sejauh mungkin. Karena kalau seandainya masih mau dipaksa, ini agak nggak menguntungkan untuk tim yang di depannya. Ini nggak bakal menguntungkan untuk kedua tim sih, karena menurut gue udah ada beberapa tim yang memang udah ada di dalam zona. Oh iya betul. Notabene mereka masih lengkap 4 orang, tapi kalau mereka saling ngotot di luar zona kayak gini, ditungguin di dalam, dua-duanya bakal jadi makanan untuk tim lain, Pak. Dua-duanya bakal jadi makanan untuk tim lain, itu menarik banget. Dan yang paling menarik selanjutnya adalah gimana Ras dan juga teman-temannya ini bisa nge-pick off di area lower ground. Dia mantau di area bawah sabun, di sana rumah sabun itu bakal nggak bisa dikasih jalan. Terus juga yang paling penting selanjutnya sebenarnya ada chance untuk teman-teman dari Ras nih kena backstep. Tapi gue penasaran apakah high ground dari Mil itu dimanfaatkan atau tidak. Karena di sisi lain kayak daerah Cape Town-nya juga masih ada penumpukan di mana Arboy kali ini sepertinya udah merasakan adanya peluru-peluru datang yang sepertinya akan coba diupayakan semaksimal mungkin. Novel juga udah mulai melakukan upaya pergerakan maju. Sedikit lagi masih bisa saling cover ternyata bersama Zarbi. Dan juga kalau ngelihat Zarbi juga nih kayaknya dari segi lootingan juga nggak terlalu proper sebenarnya. Ini kalau dari tim nomor 3 nggak ngelihat posisi dari tim nomor 11, ini bakal menjadi satu kesempatan yang wasted banget sih. Asli. Karena ini menjadi makanan yang cukup free menurut gua. Betul sekali, dan kalau lo bisa lihat gimana Novel juga udah langsung buang-buang gluolnya, sisa 5 masih ada. Tapi lo perlu lihat seperti yang Skyla bilang, ini harus dinotis di tim nomor 11 karena kalau kan dia bakal dapetin advantage untuk nge-pick up semua orang. 1 orang udah mulai berhasil di-pick begitu saja, dan di sana seperti agak sulit untuk ditolong kembali dan kondisinya langsung di-aim free fire begitu saja. Dan sepertinya ini circle-nya udah maksa mereka semua juga untuk masuk ke circle selanjutnya. Kondisi dari Novel dan teman-teman harusnya masih mendapatkan keuntungan, terlebih dia masih bisa manfaatin patahan yang mereka punya. Masih ada patahan yang bisa mereka manfaatkan, dan kali ini skenario yang baru aja kita bahas ternyata terjadi. Justru tim nomor 11 yang berhasil mendapatkan zona lebih terlebih dahulu, berhasil mempick up 1 persatu lawannya dan bahkan 2 orang sekaligus. Novel dengan VSSX-nya luar biasa sekali. Tentunya damage output yang overtime bleeding tentunya akan menjadi satu masalah untuk lawannya. Benar-benar menjadi penumpukan yang tidak menguntungkan, dan akhirnya taksi di lain berhasil dapetin Ical JR. Habis sudah di sana di dalam rumah hijau tereliminasi, dan tersisa 6 tim dan juga 20 peserta yang masih hidup, Bung Skyla. Terhitung sangat cepat dari gameplay yang dimainkan para survivors untuk hari ini. Kita bisa ngeliat gimana masing-masing tim bertabrakan di rotasi ketiga mereka, dan bahkan ada penumpukan sampai 4 tim sekaligus yang harus bertemu ketika mereka melakukan rotasi ke zona selanjutnya, Pak. Luar biasa sekali ini permainan dari tim Eagle Forces. Mereka benar-benar memanfaatkan blind spot dari setiap tim, bahkan dari pinggir-pinggir zona yang tak terduga. Tapi harus kita tahan dulu sejenak karena di bagian radio setelah lagi harusnya mereka bisa saling tengok, saling notice. Novel mungkin bisa cek di sebelah kanannya karena di sebelah kanannya udah ada tim lain juga, Bung Skyla. Yes, dan kali ini pergerakan dari seorang Voers yang tentunya sedikit berbahaya karena tidak menggunakan mission nih. Tapi gua rasa satu keputusan yang cukup baik, membukakan jalan untuk teman-temannya, tapi dia tidak ngitung, Pak. Di zona yang sekecil ini, dia masih berani naik motor tanpa mission dengan 20 orang yang masih live. Betul sekali, resiko yang cukup besar tapi bisa jadi high risk high reward. Oh, di sisi lain ternyata sudah terpick up dengan SC18. Cakep sekali di sini Willy, berhasil dapetin 1 orang, tapi bakal coba ada pertolongan dari arah Moza juga untuk menolong kawannya. Udah dibuka Gluol dan juga Chrono tentunya untuk bertahan hidup. Time Turner sepertinya udah habis juga, mau nggak mau mereka harus segera berpikir. Ini selanjutnya circle udah semakin menggigit dan memaksa mereka semua untuk maju bertemu Novel. Cukup sekarat, mundur dulu, tarik ulur. Oke, ternyata dia nggak menemukan musuhnya, malah digocek with saya. Novel udah bakal jatuh. Alex juga cukup sekarat sini. Alex kehilangan kawannya. Udah sisa 1 lagi kawannya, itu Zarbi, sang sharpshooter. Alex juga sudah tumbang. Zarbi udah gak punya banyak kesempatan. Mau gulung medkit, dia kayaknya juga harus tereliminasi begitu saja. Masih ada not dan harapan terakhir dari Eagle Forces. Sisa 4 tim dan juga 12 peserta yang masih hidup.
masih hidup dengan tersisa 11 orang aja kali ini. Masuk ke zona terakhir. Tim nomor 5 Acel, Tax dan juga Tama masih coba untuk bertahan. Dan mereka memiliki advantage untuk masuk lebih jauh lagi. Dan kali ini tim nomor 4 sudah melakukan regrouping. Dengan 3 orang tersisa, 12 poin eliminasi. Dan tentunya masih bisa bertambah, Jisvan. Masih bisa bertambah, ini menarik banget kondisi dari tim Acel dan kawan-kawan bersama seorang Tama. Ini mantep banget ya, mereka lagi di deket zona terakhir selanjutnya. Jadi mereka bakal effort, Lots tinggal manfaatin beberapa pohon palm dan juga ada summoner drop untuk berlindung sebelum sekitar 5 detik lagi. Bung Skyla, circle akan maju. Dimana kalau kita perhatikan juga seperti udah bakal terfonis gitu aja. Coba tembak dulu dari seorang Gidir. Dengan AWM-nya terlihat dari balik sana. Masih dipantau kalau kita oleh seorang Acel. Dan sekarang kita bisa perhatikan gimana mereka bakal tetap dihujani peluru. Walaupun masih ada keluar, akan ada perlawanan yang cukup sengit. Jibaku serangan tak terhindarkan di belakang tiba-tiba. Udah cukup sengit. Kembali lagi mereka harus berpikir secara cepat, apalagi di belakang ini udah 13 poin kill. Ras dan Korkor 7 poin eliminasi dikantongi oleh serang Ras. Satu orang kawan dari Ras yaitu Willy juga jatuh terkena down. Masih sulit banget kondisinya dan gua mempertanyakan gimana cara mereka escape. Ini bakal menjadi satu hal yang cukup sulit ya. Mereka diapit dari 2 tim yang berbeda dan fokus dari masing-masing tim lebih ke arah tim nomor 4 yang notabene mereka ada di high ground dan itu membuat satu tarikan yang luar biasa ke antara 2 tim yang lain. Dan kali ini satu orang coba untuk bertahan menggunakan motornya. Luar biasa motornya dari satu tim tersebut, kayaknya masih bisa memaksimalkan hal itu. Di mana Notan ternyata berhasil membreak off satu orang. Oh my god, Hidir juga berhasil mengeksekusi satu orang dengan AWM-nya. Berbahaya sekali. Di lain sisi lu perlu lihat gimana sebenarnya Notan juga menjadi harapan terakhir dari timnya. Sisa sendirian itu sama-sama. Ya ampun, Notannya jatuh ternyata. Dari kejauhan masih ada 2 lawan 2. Bakal coba langsung diras. Saat lagi dengan Tax Booster bergerak ke arah seorang Tama. Sisa Tax sudah gak punya kesempatan. Tax telah pesta. Oh my god. Congratulations for Ras dan kawan-kawan dari teman-teman Rhino Warriors. Rhino Warriors, oh my god, itu dia ekspresi selebrasi dari para manajer dan juga coach ya.